semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin sebelumnya sudah tahu terkait saya Rahmawati dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi prodi akuntansi manajerial. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi akuntansi manajemen lanjutan dengan topik berlaku biaya aktivitas. Nah, yang akan kita bahas dari perilaku biaya aktivitas ini ada pokok bahasannya ini ada 3. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan biaya perilaku biaya aktivitas, yang kedua faktor yang mempengaruhi perilaku biaya, yang ketiga ini aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas terkait perilaku biaya dulu. Nah, perilaku biaya ini adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya aktivitas adalah tetap ataupun variabel dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Nah, biasa untuk biaya perilaku ini sendiri juga dikatakan bahwa umumnya adalah menggambarkan apakah biaya ini berubah seiring dengan perubahan output tersebut. Nah, jadi untuk membahas terkait biaya perilaku aktivitas ini sendiri ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi terkait perilaku biaya. Di sini terdapat 3 faktor penting yang mempengaruhi perilaku biaya. Setiap faktor ini saling berkaitan antara faktor yang satu dengan yang lainnya. Kenapa sih faktor ini penting? Karena ketika manajemen melihat atau manajer memberikan keputusan untuk perusahaannya, dia harus bisa melihat nih faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku biaya itu sendiri. Nah, ini ada 3. Yang pertama ada faktor pengaruh manajemen terhadap biaya, yang kedua ada karakteristik biaya yang dihubungkan dengan keluaran, dan yang ketiga pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu. Dulu dari faktor yang pertama adalah pengaruh manajemen terhadap biaya. Kenapa sih selalu manajemen berpengaruh terhadap hal-hal tertentu di suatu perusahaan? Dikarenakan manajer ini gunanya untuk memberikan keputusan ketika nantinya hal apa aja sih yang harus dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, pengaruh manajemen terhadap biaya ini sangat penting bagi manajemen dalam melihat nih atau melihat apakah biaya itu bakalan berpengaruh terhadap keputusan manajemen, dan itu digolongkan menjadi 2, yaitu ada biaya terkendali dan biaya tidak terkendalikan. Untuk biaya terkendali sendiri ini merupakan biaya yang langsung dipengaruhi oleh manajer itu sendiri, sedangkan biaya tidak terkendali ini merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh manajer itu sendiri. Nah, mungkin lebih lanjut terkait biaya terkendali. Untuk biaya terkendali ini ada nih pedoman yang harus digunakan manajer untuk menentukan apakah biaya itu menjadi tanggung jawabnya dia atau tidak. Nah, yang pertama adalah apabila seseorang memiliki kewenangan dan dalam mendapatkan atau menggunakan barang dan jasa tertentu. Nah, maka ini biaya yang dihubungkan dengan pemakaian barang dan jasa tersebut ini merupakan tanggung jawabnya orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, apabila secara berarti dapat mempengaruhi jumlah biaya tertentu melalui tindakan itu sendiri, maka orang tersebut ini juga bisa dibebani tanggung jawab atas biaya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah apabila seseorang ditunjuk oleh manajemen untuk membantu pejabat yang sesungguhnya bertanggung jawab atau atas suatu elemen biaya tertentu, maka orang tersebut juga bertanggung jawab dengan didampingi oleh pejabat yang dibantu, seperti itu. Nah, kemudian ada nih contoh dari biaya terkendali. Untuk contoh dari biaya terkendali ini contohnya adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku biasanya didasarkan atau ditentukan oleh 2 faktor yang penting, yaitu bahan baku per unit sama kuantitas bahan baku. Untuk manajer yang berwenang mengatur atau mempengaruhi terkait biaya bahan baku per unit ini merupakan manajer pembelian, karena dia memiliki wewenang untuk memperoleh bahan baku per unit. Nah, sedangkan manajer pembelian ini bertanggung jawab terhadap biaya bahan baku per unit itu sendiri. Nah, kemudian di lain pihak ada manajer produksi. Nah, manajer produksi ini biasa digunakan untuk dia melihat nih
biaya-biaya yaitu seperti kuantitas bahan baku. Jadi dia untuk mengatur biaya bahan baku itu sendiri dipengaruhi oleh manajer produksi seperti itu. Kemudian yang akan kita bahas ada faktor kedua, yaitu karakteristik biaya yang dihubungkan dengan keluaran. Untuk karakteristik biaya yang dihubungkan dengan keluaran ini terbagi menjadi 3, yaitu ada biaya engineered, kemudian ada biaya discretionary, dan kemudian ada biaya committed. Nah, kita akan membahas satu-satu terkait karakteristik ini sendiri. Yang pertama ini ada biaya engineering. Nah, biaya engineering ini merupakan elemen biaya input yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan keluaran output. Nah, biasa biaya ini nih digolongkan atau dihubungkan dengan dua keluaran, yaitu dengan analisis engineering sama dengan analisis biaya historical. Nah, kemudian ada biaya discretionary. Nah, untuk biaya discretionary sendiri ini adalah biaya yang meliputi semua biaya input yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan keluaran output. Nah, biaya discretionary ini diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi perusahaan, tetapi keluaran tersebut ini tidak memberikan hubungan yang signifikan untuk masukan. Kemudian yang terakhir ada biaya committed. Nah, biaya committed ini sendiri merupakan biaya yang kapasitasnya adalah meliputi biaya terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi. Contohnya ini seperti penyediaan fasilitas produksi. Nah, untuk penyediaan fasilitas produksi ini kan pastinya digunakan untuk melihat biaya-biaya apa saja untuk mempertahankan kapasitas produksi yang kita hasilkan. Seperti itu. Nah, kemudian ada pengaruh volume kegiatan terhadap biaya. Untuk pengaruh volume kegiatan terhadap biaya ini dibagi menjadi 3 golongan biaya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan ada biaya semi variabel. Untuk biaya tetap sendiri merupakan biaya yang jumlahnya totalnya selalu tetap konstan dan tidak dipengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan volume. Jadi biaya itu sangat tetap. Kemudian ada biaya variabel. Untuk biaya variabel sendiri yang merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalkan semakin rendah kegiatan tersebut, maka semakin rendah juga biaya variabelnya. Tapi semakin tinggi kegiatan tersebut, maka volume biaya variabelnya semakin tinggi pula. Kemudian ada biaya semi variabel. Untuk biaya semi variabel ini merupakan jumlah totalnya ini berubah sesuai dengan perubahan kegiatan volume. Akan tetapi sifat-sifatnya ini perubahannya tidak sebanding seperti itu. Nah, ada beberapa contoh terkait biaya itu sendiri. Contohnya untuk biaya tetap ini adalah biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, dan lain-lain. Untuk biaya variabel sendiri bisa dilihat di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel. Terus kemudian apa sih untuk biaya semi variabel? Untuk biaya semi variabel ini contohnya seperti biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, biaya kendaraan, dan biaya lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada pemisahan biaya semi variabel. Pemisahan biaya semi variabel ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu ada pendekatan intuisi, ada pendekatan engineering, kemudian ada pendekatan perilaku biaya sesungguhnya di masa lalu. Nah, untuk pendekatan ini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ini ada pendekatan intuisi. Untuk pendekatan intuisi sendiri merupakan menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dengan meneliti kegiatan, misalnya kegiatan produksi, adanya surat-surat keputusan manajemen, dan kontrak-kontrak kesepakatan dengan pihak lainnya. Nah, kemudian ada pendekatan engineering. Untuk pendekatan engineering sendiri merupakan metode estimasi biaya dengan cara mengidentifikasikan hubungan fisik antara kegiatan, contohnya kegiatan pabrik dengan biaya. Jika ada hubungan fisik yang sifatnya saling langsung antara kegiatan dan biaya,
yaitu naiknya kegiatan yang diikuti secara langsung oleh kenaikan biaya dan penurunannya, maka kegiatan itu diikuti secara langsung oleh penurunan biaya dan biaya tersebut adalah biaya variabelnya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan biaya sesungguhnya di masa lalu. Untuk pendekatan ini merupakan biaya yang masa datang akan mempunyai perilaku yang sama dengan biaya di masa lalu. Jika ada perubahan yang cukup besar terhadap mesin-mesin atau metode produksi atau produksi yang diolah atau kondisi eksternal yang mempengaruhi perusahaan, maka data biaya masa lalu yang dicatat oleh akuntansi tidak mencakup untuk menaksir biaya di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada teknik pemisahan semi variabel. Untuk teknik pemisahan variabel ini berdasarkan pendekatan perilaku yang sesungguhnya di masa lalu, ada pendekatan ataupun metode yang digunakan terkait teknik pemisahan semi variabel. Ada 4 metode. Yang pertama ada terkait metode titik tertinggi dan titik terendah, kemudian ada metode statistik dan grafik, dan yang ketiga ada metode garis regresi sederhana, dan yang keempat ada metode regresi berganda. Nah, itu beberapa teknik pemisahan semi variabel yang bisa digunakan ketika melihat atas dasar perilaku biaya sesungguhnya di masa lalu, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang mungkin saya akan bahas terkait topik 1 dengan tema perilaku biaya aktivitas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.